Halo, apa kabar anak-anak? Pak Guru harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari kali ini adalah tentang mengenal karya sastra. Karya sastra, tentu kamu sering mendengarnya. Namun, apakah yang dimaksud dengan karya sastra? Karya sastra merupakan hasil gagasan penulis yang berupa sastra. Karya sastra bisa berbentuk puisi, prosa, dan drama. Puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh larik dan bait. Puisi menggunakan kata-kata singkat dan padat. Pilihan kata dalam puisi juga menarik. Kadang puisi menggunakan kata-kata kias. Kata-kata itu mewakili makna puisi. Prosa. Prosa merupakan bentuk karangan bebas yang berisi suatu cerita. Prosa disebut juga cerita. Cerita bisa dibentuk dari imajinasi atau khayalan penulisnya. Cerita seperti ini disebut cerita fiksi. Selain cerita fiksi, ada juga cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan yang terjadi. Bentuk prosa. Prosa bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu cerita pendek, novel, novelet, dan dongeng. Cerita pendek. Cerita pendek sering disebut cerpen. Cerpen berisi cerita kehidupan seseorang. Bisa berupa khayalan, bisa juga peristiwa yang benar-benar terjadi. Novel. Novel menceritakan kisah kehidupan tokoh sampai mengalami perubahan nasib. Biasanya, novel menceritakan kisah tokohnya dari lahir hingga mati. Novelet. Novelet diturunkan dari kata novel dan akhiran et. Akhiran et berarti kecil atau pendek. Bentuk novelet hampir sama dengan novel, namun cerita dalam novelet lebih singkat. Jika menjadi buku, novelet pasti lebih tipis daripada novel. Dongeng. Dongeng merupakan cerita lama yang hidup di masyarakat. Dongeng dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu fabel, legenda, mite, sage, dan dongeng lucu. Fabel. Fabel disebut juga dongeng binatang. Fabel berisi cerita tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Legenda. Legenda berisi cerita tentang asal-usul suatu tempat. Mite. Mite berisi cerita tentang kepercayaan. Sage. Sage berisi cerita tentang sejarah. Dongeng lucu. Dongeng lucu
berisi cerita-cerita lucu. Karya sastra yang ketiga adalah drama. Drama merupakan bentuk karya sastra yang berupa dialog atau percakapan. Drama biasanya dipentaskan. Tahukah kamu, puisi adalah karya sastra tertulis yang paling awal ditulis manusia. Tahukah kamu, kata drama berasal dari kata dran yang berarti gerak. Kata dran berasal dari bahasa Yunani. Ada juga drama yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan. Drama seperti ini disebut drama close. Sampai di sini perjumpaan kita dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Pak Guru ucapkan terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa.